Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu senantiasa memenuhi hidup kami, memelihara hidup kami, dan senantiasa membekali kami. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alai jala omuna do haguguon nitod di parbadiana songgop tuhamu. Gabe siti dangik kumahamu di Yerusalem, dohok di sadok Judea, dohok di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ketika kita menerima sesuatu dari Allah, tentunya ada tujuan dari pemberian tersebut. Tujuannya tentu sesuai dengan kehendak dari sang pemberi. Jika kita menerima pemberian dari orang yang mengasihi kita, tentu ada tujuan dari si pemberi untuk memberikan sesuatu bagi kita. Terkadang kita yang menerima hanya senang ketika menerima, dan kita hanya menggunakan pemberian tersebut sesuai dengan keinginan kita sendiri, tanpa memikirkan tujuan dari si pemberi. Dalam hal ini dikatakan bahwa kita menerima kuasa, dan kuasa tersebut berasal dari Roh Kudus yang akan turun dan memenuhi kita. Kuasa yang akan dianugerahkan kepada kita memiliki tujuan dari si pemberi kuasa tersebut. Kuasa yang kita terima tidaklah kita gunakan sesuka hati kita dan hanya demi memenuhi keinginan kita semata. Kuasa yang berasal dari Allah yang turun di dalam Roh Kudus memiliki tujuan untuk dirinya sendiri. Kita boleh ada di dunia ini adalah sebagai alatnya, alat Tuhan untuk melakukan segala hal sesuai dengan kehendak dari sumber kuasa tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai penerima anugerah kuasa di dalam Roh Kudus, perlu sekali kita bergumul apa yang menjadi tujuan Allah memberi kuasa kepada kita. Pergumulkan bersama dengan Allah, bukan hanya memikir-mikirkan sendiri tanpa bertanya kepada Allah. Sebab bisa saja kita jatuh kepada godaan hanya ingin memenuhi keinginan kita sendiri tanpa menghiraukan maksud Allah menganugerahkannya bagi kita. Dalam hal ini kepada kita dikatakan bahwa kuasa yang dianugerahkan bagi kita di dalam Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan hingga ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus tidaklah melulu harus seperti pendeta, harus pergi ke luar negeri, harus pergi jauh, harus berkhotbah, baru namanya dikatakan bersaksi. Tidaklah demikian. Menjadi saksi Kristus adalah di dalam semua sendi kehidupan kita, di tengah rumah tangga kita, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang kita kerjakan, Allah menghendaki kita menjadi saksinya di seluruh pekerjaan kita. Kuasa yang dianugerahkan Allah di dalam Roh Kudus adalah kuasa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita masing-masing, terkadang ada godaan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang kita tergoda untuk korupsi waktu atau melakukan pekerjaan dengan asal-asalan, atau kita tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari kita. Oleh karena itu, kuasa yang dianugerahkan bagi kita adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus di dalam semua sendi kehidupan kita dengan tetap melakukan hal yang terbaik dan yang benar. Dengan demikian, kita akan mengalahkan segala yang tidak baik dan yang tidak benar. Dikala ada sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah, kita dapat mengalahkannya dengan setia melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kuasa yang dari Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan kita. Sebab Yesus juga naik ke sorga untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Allah kita sudah sungguh sangat baik bagi kita. Dia juga menganugerahkan kuasa bagi kita.
Satu hal yang diminta bagi kita hari ini adalah selalulah bersaksi akan kebaikan Yesus bagi kita dan bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Perlengkapi kami selalu dengan kuasa-Mu untuk menjadi saksi atas kebaikan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi atas semua hal yang telah dilakukan Yesus bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami di tengah rumah tangga kami masing-masing, di tengah pekerjaan kami masing-masing, tetap setia menjadi saksi bagi Kristus. Amin.